Dengan ego dia ngerasakan bukan aku yang salah, dia yang salah. Aku ini masih derajat mamang, dia keponaan. Aku ini wong lama, dia wong baru. Aku ini. Sehingga dia tidak mau menyambung silaturahim tadi. Wallahi ikhwan, tidak diterima Allah salat orang tersebut. Dan kalau antum tahu benar ada orang seperti itu, jangan dijadikan imam. Tidak berkah salat itu, walaupun sah boleh jadi. Bacaannya fasih, rukuknya sempurna, tahiyatnya sempurna. Tapi ini orang gotik rahim. Suruh minggir, jangan jadi kelima. Walaupun sah-sah saja. Nisfu Sya'ban pun ada sudah ancaman dari Allah, orang yang gotir rahim tidak akan pernah mendapatkan bagian rahmat Allah yang luar biasa di malam nisfu Sya'ban. Tapi setiap hari ikhwan, sepanjang hidup kita, orang yang gotir rahim itu mal'un. Bahkan dikatakan Rasul dalam sebuah hadisnya, gotir rahim mal'un wa in kan mat fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus silaturahim itu terlaknat, terkutuk. Walaupun seandainya dia mati, meninggal di dalam Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamika ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majlis ta'lim, jamaah majlis peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang ke-24 daripada malam bulan Rajab, kita kembali dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di musala yang penuh berkah ini, yang biasa senantiasa setiap ba'dal maghrib Lailatul Arbi'a, malam Rabu, kita dikumpulkan Allah dalam majlis taklim. Dan malam hari ini kita sedikit merubah warna majlis kita dengan mengadakan perayaan daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana insyaallah kita yakin seyakin-yakinnya dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, Allah melimpahkan seluas-luasnya maghfirah untuk kita, rahmat untuk kita, dan mudah-mudahan derajat kita pun diangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengangkat derajat setinggi-tingginya derajat baginda Rasulullah lewat peristiwa Isra wal Mi'raj, dan Allah tunjukkan itu semua kepada semua makhluk Allah. Derajat yang tidak pernah dicapai oleh siapapun daripada makhluk Allah, mencapai secara kedudukan hissi wal ma'nawi. Secara hissi, derajat yang memang Nabi dengan jasad dan rohnya mencapai tempat yang ditempatkan Allah di atas langit 7 yang bernama Sidratul Muntaha, yang tidak pernah dicapai oleh siapapun makhluk Allah, bahkan Jibril alaihissalam sekalipun. Dan secara maknawi derajat Rasulullah SAW, beliau adalah pemimpin dari semua nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, yang itu pun telah Allah tunjukkan di antaranya lewat peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca mandhumah, di situ diceritakan bagaimana Rasulullah SAW ditunggu, dinanti-nanti oleh semua para anbiya rasul, yang mereka dikumpulkan Allah di Masjidil Aqsa menunggu kedatangan beliau Rasulullah bersama Jibril dengan mengendarai kendaraan burak. Datang Rasulullah, semua mereka berdiri dan mengucapkan salam penghormatan kepada baginda Rasulullah, dan mereka berebut untuk menyampaikan ucapan tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Rasulullah sayyidul anbiya wal mursalin. Beliau pemimpin nabi dan rasul. Dengan tawadhu'nya beliau turun dari kendaraan burak tersebut, berjalan dengan menunduk di hadapan semua nabi dan rasul, dan tak terhinggah dari jumlah para malaikat Allah. Lalu disitulah Allah ingin menunjukkan pula kepada mereka semua. Datang perintah dari Allah untuk sholat. Jibril pun mengumandangkan azan. Dalam makna itu isyarat untuk sholat. Berbaris mereka semua, lalu dipilihlah untuk satu orang menjadi imam. Dan tidak ada satupun makhluk yang pantas untuk mengimami Nabi dan Rasul kecuali beliau Rasulullah.
bukan Nabi Allah Adam, bukan Nabi Allah Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, tapi huwa Rasulullah. Nabi yang ketika dilantik ikhwan menjadi Nabi dan Rasul bukan di tempat yang megah, yang mewah, dihadiri oleh ribuan manusia dengan kelezatan makanan dan kemewahan segala macam yang seperti kita saksikan saat ini manusia kalau dilantik seperti itu. Rasulullah SAW, pemimpin Nabi dan Rasul ini dilantik di sebuah gua yang gelap gulita, tidak ada hiasan apapun di situ, tidak ada permadani yang empuk di situ, tidak ada makanan minuman yang lezat di situ, tapi disitulah beliau dilantik oleh Allah menjadi pemimpin Nabi dan Rasul. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita dijadikan umat Rasulullah. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita mendengar dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang Nabi Allah Musa, yang hadis itu cukup panjang. Singkat cerita, Nabi Musa ketika dipertontonkan Allah tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad di hari kiamat kelak, sampai beliau akhirnya menyatakan pengen menjadi umat Nabi Muhammad. Ahbabana rahimani rahimakumullah. Poin yang penting yang mungkin sering kita dengar di setiap peringatan Isra wal Mi'raj, selalu kita diajak untuk memperhatikan masalah sholat. Memang sholat ini yang selalu diangkat dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Walaupun di situ banyak cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj, namun mengingat waktu, jadi kami langsung fokus kepada masalah sholat. Nasihat untuk diri kami dan kita semua ikhwani. Saya yakin ikhwan kita semua ini insya Allah sudah sering, bahkan mungkin ada yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun duduk di majelis taklim. Bahkan di antara ikhwan mungkin ada yang sudah dipanggil ustadz. Saking sudah banyak duduk di majelis taklim. Paham tentang hukum-hukum syariat Allah. Ngerti tentang hukum-hukum ibadah kepada Allah. Kalau ditanya tentang syarat sholat, paham. Rukun sholat, paham. Apa yang membatalkan sholat, tahu. Apa yang makruh dan sunnah dalam sholat, tahu. Ikhwan rahimakumullah, dalam ibadah itu ada orang yang mencapai derajat sebatas sah sholatnya, sah hajinya, sah puasanya, sah ibadah ini dan itu. Tapi mereka tidak mencapai gobul ibadah di sisi Allah. Sedangkan tujuan kita dalam ibadah ikhwan rahimakumullah adalah mengharap gobul. Kalau kita habis acara besar berjam-jam duduk rame-rame, sholat segala macam kita lakukan, akhirnya kita panjatkan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah sholat kami, terimalah maulid kami, terimalah haulnya kami, terimalah sedekah kami. Bahkan itu pun yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim beserta putranya Ismail. Setelah susah payah membangun Ka'bah, apa yang mereka ucapkan? Rabbana taqabbal minna. Nah ikhwan rahimakumullah, sekarang yang penting kita perhatikan, memang urusan syar'i, syariat dalam satu ibadah itu harus kita pelajari. Orang pergi haji, pergi umrah, biaya besar, ratusan juta mungkin dia keluarkan, puluhan juta minimal dia keluarkan, ninggalkan keluarga. Ada yang cuma 10, ada yang sampai berbulan-bulan, bahkan mereka dalam mengadakan ibadah haji, capek, letih mereka lakukan. Ada pula di antara kita melakukan sholat, tak lama lagi kita masuk bulan Ramadan, kita bangga dengan sholat kita yang 23. Boleh, pantas untuk bangga dibandingkan yang mungkin tidak mencapai daripada jumlah tersebut. Tapi ikhwan rahimakumullah, apalah arti jumlah yang besar? Apalah arti haji dan umrah? Apalah arti ibadah apapun yang kita lakukan kalau ternyata tidak gobol di sisi Allah? Capek sholat 1000 rakaat tapi tidak ada gobol di sisi Allah. Haji berbelas kali, umrah beratus kali tapi tidak gobol di sisi Allah. Apalah artinya ikhwan? Sayyidina Umar Muhdar ibn Abdurrahman Segaf radhiyallahu an itu pernah mengatakan, lau araftu, kalau aku tahu satu tasbih yang kuucapkan subhanallah itu diijabah oleh Allah, maka aku akan tasyakuran dengan memberikan makan ahli tarim ini selama seminggu penuh. Kalau aku tahu satu tasbih gobul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu ikhwan. Namun di situ diisyaratkan dalam ibadah ini ikhwan rahimakumullah, untuk mencapai gobul itu pertama harus memenuhi syariat. Harus memenuhi syariat kita dalam sholat contohnya. Pengen tahu sholat kita gobul atau tidak, minimal kita harus pastikan sholatku ini tidak bertentangan dengan syariat Allah. Syarat sholat kita lakukan dengan benar. Rukun sholat kita lakukan dengan benar. Sepanjang sholat kita tidak melakukan yang membatalkan sholat. Lalu kita pun jauhkan sholat kita dari yang makruh. Kita hiasi sholat kita dengan perkara sunnah. Maka ini orang boleh jadi sholatnya akan nilainya sah menurut syariat. Tapi sekali lagi ikhwan, tidak sebatas sah yang kita harapkan.
Kita pengen gobul salat kita di sisi Allah. Allah menjanjikan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita semua salat. Bahkan seperti yang saya sampaikan, antum mungkin sudah untuk bab salat ini sudah bisa dikatakan jadi ustaz bisa. Paham, detil, sunnah, wudhu, paham semuanya. Kita salat banyak. Salat wajib kita lakukan, salat qobliyah ba'di kita lakukan, sunnah ini sunnah itu kita kerjakan. Tapi kita saksikan pada diri kita masing-masing ikhwan, dan tidak perlu kita fuduli cerodean dengan ngurus yang lain. Begitu banyak masih kemaksiatan, kelalaian yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita salat baru sebatas sah tanpa mencapai gobul di sisi Allah. Ikhwan rahimakumullah, asbab untuk tidak gobul itu banyak. Minimal di sini saya akan sebutkan dari beberapa hadis Rasulullah SAW. Di antaranya yang jelas pertama, dan ini tidak ada yang tahu illa baina abad ma Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu tentang perkara ini. Menjadi gobulnya suatu ibadah apapun dia harus disertai dengan keikhlasan. Ini ada yang tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Keikhlasan seorang hamba di hadapan Allah hanya Allah yang tahu. Kita cuma bisa berhusnuzon kalau seorang itu beribadah melakukan perbuatannya dengan ikhlas karena Allah. Kalau kita tidak ikhlas, ikhwan, salat riya, sum'atan, minta dijenguk, minta dinilai, minta diperhatikan oleh manusia, minta pujian dari manusia, minta penghormatan dari manusia, apapun yang kita lakukan, na'udzubillah, haba'an mansura. Kosong, nol, tidak ada nilai di sisi Allah. Bahkan kelak ibadah kita itu akan dilemparkan ke muka kita di akhirat oleh Allah. Dan Allah akan suruh kita, embeklah kau daripada ajar ganjaran dari orang yang dulu kau berbuat untuk mereka. Kita tengok kawan, ya, sholat kita baguskan. Di akhirat amal kita akan dilemparkan ke wajah kita, dan Allah perintahkan, embeklah ganjaran kau sama manusia yang kau dulu kau berbuat karena mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor kedua yang sering kami sampaikan karena saya pandang ini sangat penting, ikhwan. Nasihat untuk saya dan kita semua, masalah halalnya yang kita pakai dalam ibadah. Ini sangat penting. Karena kalau kita menggunakan pakaian yang tidak halal, maka ibadah kita tidak bakal terima Allah. Ente umrah bukan cuma 12 hari, bukan 13 hari, 40 hari ente umrah. Keliling Ka'bah tiap hari ente. Tapi yang kita pakai dalam ibadah umrah ataupun haji atau apapun ibadah tersebut bukan dari yang halal, maka tidak akan diterima oleh Allah. Ingat, yang sering kita dengar dari guru kita, kami pun sering menasihati diri kami dan untuk antum semua ikhwani. Rasul pernah mengatakan seorang yang sholat menggunakan pakaian dengan harga 10 dirham. Dia beli dengan 10 dirham pakaian sholatnya itu. Tapi ada 1 dirham dari 10 itu dari duit haram, kata Rasulullah. Dia beli 9 duit halal, 1 dirham duit haram. Dicampurnya, dibelikannya pakaian untuk sholat. Lalu dia kenakan pakaian itu menghadap Allah. Lam yatakabbalullah salatahu. Allah tidak terima sholat hamba itu. Ini kalau cuma 1 dirham. Bagaimana kalau na'udzubillah semuanya kita dapatkan lewat haram. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan ikhwan, tanggung jawab kita terhadap anak istri kita. Yang mereka kita memberikan pakaian sholat mereka. Sejadah yang kita berikan itu dari duit kita. Kita berikan pakaian mengkena telkung dari duit kita. Pastikan halal. Bahkan pastikan kalau bisa mencapai halal dan thayyibah mubarakah. Kemudian ikhwani, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan salasatun la tarfa'u salatahu illa fawqa shibr. Ada 3 kelompok manusia yang tidak diangkat salatnya oleh Allah. Artinya tidak diijabah, tidak gobul ibadah salatnya kecuali cuma sejengkal di atas kepala. Illa fawqa shibr. Cuma sejengkal pucuk kepala, tidak naik ke langitnya Allah. Tidak diterima oleh Allah, itu cuma kiasan. Siapa 3 kelompok itu? Yang pertama disebut Rasulullah, rajulani mutakhasiman, orang yang musuh-musuhan. Orang yang bermusuh-musuhan. Bermusuh-musuhan, apalagi sampai gotik rahim, lebih parah lagi. Salatlah dia 1000 rakaat, tidak dinilai oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Banyak ikhwan hadir majlis rajin, salat berjamaah ke masjid rajin, tapi dia tertipu dengan dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Imam Bushairi, Muhammad al-Bushairi dalam qasidah burdahnya, kam hassanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri annahu kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan. Berapa banyak amal soleh yang dilakukan oleh seorang itu, dia tidak sadar kalau amal itu membunuh dirinya sendiri. Bagaikan racun yang masuk, meresap, dan tanpa dia sadar tertahu dia sudah mati dengan racun tersebut. Itulah orang yang seperti tadi. Dia biarkan dirinya dengan egonya, tidak mau nyambung silaturahmi dengan orang yang sudah putus hubungan sama dia.
Dengan ego dia ngerasakan bukan aku yang salah, dia yang salah. Aku ini masih derajat mamang, dia keponaan. Aku ini wong lama, dia wong baru. Aku ini. Sehingga dia tidak mau menyambung silaturahim tadi. Wallahi ikhwan, tidak diterima Allah salat orang tersebut. Dan kalau antum tahu benar ada orang seperti itu, jangan dijadikan imam. Tidak berkah salat kita, walaupun sah boleh jadi. Bacaannya fasih, rukuknya sempurna, tahiyatnya sempurna. Tapi ini orang gotik rahim. Suruh minggir, jangan jadi imam. Walaupun sah-sah saja. Seperti yang sudah saya sampaikan, salat boleh jadi mencapai derajat sah, tapi gobul belum tentu diterima oleh Allah. Nah di sini mari ikhwan sambung silaturahim. Yang tidak selama ini mungkin putus sambung, atau yang mungkin selama ini agak retak, kita rapatkan, kita perbaharui. Jangan nunggu nisfu Sya'ban nanti. Nisfu Sya'ban pun ada sudah ancaman dari Allah, orang yang gotir rahim tidak akan pernah mendapatkan bagian rahmat Allah yang luar biasa di malam nisfu Sya'ban. Tapi setiap hari ikhwan, sepanjang hidup kita, orang yang gotir rahim itu mal'un. Bahkan dikatakan Rasul dalam sebuah hadisnya, gotir rahim mal'un wa in kan mat fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus silaturahim itu terlaknat, terkutuk. Walaupun seandainya dia mati, meninggal di dalam Ka'bah, tempat paling mulia. Tidak ada kemuliaan itu dia dapatkan karena dia memutuskan silaturahim. Walaupun orang itu zalim sama kita, dia jahat sama kita. Ingat Rasul mengatakan, as-silah laisa bil mugabal atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Silaturahim itu bukan dengan timbal balik. Kau baik, aku baik. Kau ngunjuk, aku ngunjuk. Kau datang, aku datang. Bukan itu kata Rasulullah. Kan kita seperti itu sering. Datang ke rumah orang sungkan sebenarnya nak pergi. Cuma tidak lemah. Kemarin kita ada acara dia datang. Kalau kita tidak datang tidak lemah. Nah itu bukan itu silaturahmi kata Rasulullah. Orang datang meminjam sesuatu, sebenarnya berat meminjamkan. Cuma karena kemarin kita pernah minjam sesuatu sama dia, diberikannya akhirnya kita pun memberikan bantuan, pinjaman. Ini bukan itu kata Rasulullah. Tapi hakikat silaturahim kata Rasulullah SAW, silman gotaat. Sambung silaturahim orang yang memutuskan silaturahim sama kau. Wa'timan mana'ak, berikan orang yang tidak mau memberi kepadamu kata Rasulullah. Wa'fu man dhalamak, maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua dari 3 perkara tadi ikhwan, ingatkan istri kita, ingatkan anak-anak kita yang sudah menikah, yang punya suami. Rasul mengatakan yang kedua, yang salat tidak diterima Allah cuma sejengkal baju kepala, wa imra'atin batat wa zawjuha anha sahid. Perempuan yang melewati malam harinya sementara dia dalam keadaan dimurkai oleh suaminya. Ya dimurkai tentu dengan kacamata syariat. Karena dia tidak nurut, karena dia tekak, karena dia banyak kendak, karena dia mendesak suaminya, golil adab, kasar, dan seterusnya. Sehingga suaminya ngerasa sakit hati, jengkel, dan tidak memberikan ridho. Salat atau perempuan 1000 rakaat. Tegaklah dia berjam-jam dengan salatnya. Hafal dia Quran, membaca Quran 30 juz barangkali. Tak diterima Allah. Walaupun suaminya bukan seorang ahli ibadah. Bukan orang alim, orang biasa. Karena kedudukan suami itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan kita punya dulur ikhwan. Jangan sampai kita punya dulur na'udzubillah min dzalik, salatnya ibadahnya tidak diterima Allah gara-gara dia suka memberikan sikap yang membuat suaminya kesal, jengkel. Ya, sampai dia tidak ridho na'udzubillah. Yang ketiga, mungkin sebagian kita mendapatkan ini, sebagian mungkin tidak. Rajulun ya'umul qawm wa hum anhu sakhid. Seorang yang memimpin satu kelompok manusia, tapi yang dipimpinnya tidak demen sama dia. Dalam riwayat, ngimami sholat. Ada yang mengatakan bukan ngimami sholat sebatas ngimami sholat, tapi ngimami dalam makna memimpin satu kelompok manusia. Tapi orang ini mungkin diktator, terlalu kasar, terlalu memaksa, atau dia sendiri melakukan hal-hal yang buruk, sehingga umat ini ngerasa dengan dia memimpin bukan nyaman, malah gelisah. Dengan dia memimpin umat ini bukan ngerasa senang, malah ngerasa tidak senang. Bahkan mereka berharap ini pemimpin digeser. Ini hitungan pemimpin dari mulai tingkatan paling rendah sampai tingkatan paling tinggi. Rajulun ya'mul qawm wa hum lahu sahid. Orang yang memimpin satu kelompok manusia, mulai dari lingkungan rumah tangga, RT, RW, camat, sampailah ke presiden. Tapi orang-orang itu tidak demen sama dia. Afwan, bukan tidak demen karena beda partai, bukan. Karena kedolimannya, karena kecongkaannya, karena keburukan akhlak perilaku sikapnya, merugikan, menyesatkan, memberikan keburukan, bukan kebaikan pada umat. Orang tidak suka sama dia. Orang itu sholat dan disuruh berkat dan diterima oleh Allah. Jadi mari ikhwan rahimakumullah, kita capai sholat kita kubul di sisi Allah, bukan sebatas sah.
Kalau sekadar sah, banyak yang pergi haji sah. Tak kena dam, tak kena tuntutan apa-apa balik, tapi tak dapat haji mabrur wala haji yang gobul. Kenapa? Dia menggunakan duit hajinya dari duit haram. Contoh misal, ya, dia melakukan haji ibadah umrah riaan, sum'atan. Berambok, minta dijenguk uang, biar balik dapat titel haji, misal. Ya mereka dapat sah secara hukum. Tapi indallah gobul mereka tidak dapatkan. Sementara kita berharap ibadah kita sekecil apapun. Sedekah 1 rupiah yang kita keluarkan, pengennya gobul. Apalagi 1 miliar yang kita sedekahkan kalau tidak ada gobul dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan faktor-faktor ini, ikhwan. Mudah-mudahan berkat pertemuan kita malam hari ini kita bisa memperbaiki salat kita, memperbaiki juga hubungan kita dengan sesama manusia sehingga tidak menjadi pengganjal atau hijab kita salat, kita amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mewakili para habaib masyarakat Kampung Moro khususnya yang pengurus mushola ini mengucapkan ribuan terima kasih para habaib, para syiban, guru kita Ustaz Syafi'i dan para tuang tua lainnya, ustaz dan lainnya yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga tim hadrah jazakumullah khair, panitia Isra Mi'raj daripada Irtibat, ya, para alumni Pondok Pesantren Nubatul Muhibbin. Terima kasih banyak, dan semua ikhwan yang telah membantu mensukseskan acara malam ini kami ucapkan jazakumullah khair jazak wa barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.